Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu. Profesor Dr. Musdah Mulia adalah seorang akademisi intelektual Muslim dan aktivis yang dikenal karena pemikirannya dalam bidang Islam, gender, dan hak asasi manusia. Beliau sering menyuarakan perspektif Islam yang lebih inklusif dan humanis, meskipun pandangannya terkadang berbeda dari interpretasi Islam yang dianut oleh mayoritas ulama. Baru-baru ini, dalam sebuah podcast bersama Samuel Christ, Profesor Musdah menyampaikan pandangannya bahwa semua agama pada dasarnya sama dan bahwa untuk masuk surga tidak harus beragama Islam. Pernyataan ini menimbulkan beragam tanggapan, terutama dari kalangan ulama dan tokoh agama Islam. Keimanan kepada Allah dan risalah Nabi Muhammad merupakan syarat utama untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Coba kita simak statement beliau yang banyak ngacoknya berikut ini. Bu, saya mau bahas tentang keselamatan nih sedikit. Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Ya, Islam itu kan kalau dalam pengertian saya kan sangat luas. Gimana, tidak hanya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi semua agama yang mengedepankan mengedepankan hati nurani. Jadi kalau dalam Islam itu dikatakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu kan percaya pada Tuhan kan? Nah, kamu percaya kepada hari kemudian kan? Dan kamu berbuat baik. That's it. Itu aja. Jadi kalau menurut saya semua penganut agama mengatakan apa hanya Islam. Tunggu dulu, Islam itu artinya apa dulu? Islam itu adalah kepasrahan. Jadi Islam itu bukan hanya mereka yang di KTP-nya Islam gitu. Karena itu kan cuma nama ya. Kalau menurut saya, karena itu mari deh kita lebih meluaskannya paradigma kita sehingga kita tuh nggak sempit gitu memahami Islam itu hanya umat. Islam pun juga banyak loh, banyak sekte-sektenya, banyak aliran-alirannya. Karena itu kalau saya, jangankan orang yang menganut agama, seorang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Jadi kamu melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga, untuk keselamatan. Untuk keselamatan itu sendiri ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya? Kalau saya sih semua orang yang mengeluhkan itu, udahlah. Itu urusan Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya ya beragama bukan semata-mata untuk sorga, karena kita nggak tahu sorga itu seperti apa ya, gambarannya seperti apa. Kalau saya beragama itu kalau saya disuruh memilih ketimbang masuk sorga, saya lebih suka memilih sang pencipta sorga dong. Yes. Kalau surga cuma makhluk kan. Kalau saya lebih suka memeluk sang pencipta sebagai ya tanda kerinduan saya kepada sang pencipta yang telah menciptakan saya. Saya selalu berangan-angan, berharap ketemu sang pencipta dan memeluknya dengan penuh kasih sayang sebagaimana Tuhan telah melimpahkan kasihnya kepada kita semua. Pernyataan beliau ini memicu diskusi luas di tengah masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam. Makanya orang-orang munafik mengatakan semua agama sama, orang-orang munafik. Gak benar pernyataan dia. Kufur dan menyesatkan umat. Bagi sebagian besar ulama, ajaran Islam secara jelas menetapkan bahwa keimanan kepada Islam adalah jalan utama menuju surga, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN. Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120. Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih oke lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar, habis khutbah Jumat saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama.
Semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan. Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basalamah, nggak usah tanya titel, saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3, gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Waktu itu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN ya? Iya. Baik. Anda pasti tahulah, tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi, nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Nggak usah datangkan buku apapun, nggak usah buku tafsir, nggak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Gak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Gak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima wawasan atau ilmu, terutama yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Tidak semua pemikiran yang terdengar logis atau toleran selaras dengan ajaran Islam yang hakiki. Oleh karena itu, berpegang teguhlah pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta tetaplah istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam yang benar. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan menjaga keimanan kita hingga akhir hayat.